Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Ridwan Kamil terlihat di kediaman Joko Widodo di Kelurahan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat sore. Keduanya terlihat berbincang santai empat mata. Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku Jokowi banyak memberikan masukan soal tata kota dan pengembangan Jakarta ke depan. Pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta, karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga. Ya 90% nasihat-nasihat lah buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Apakah ada arahan dari Pak Prabowo, karena kan mengingat kemarin habis bertemu Pak Prabowo terus hari ini? Memang dua-dua dihubungi sebagai anak yang lebih muda, kan menghubungi orang tua yang penuh nasihat kan. Ada permintaan untuk pada Pak Jokowi untuk mengkampanyekan juga? Belum sampai ke sana, kita masih ngobrol hal-hal ini. Kalau untuk harapan gimana? Ya harapan tentu ada ya, tapi saya mengikuti aja gimana baiknya beliau. Ridwan Kamil juga tidak menampik perihal harapan bila Jokowi bersedia menjadi juru kampanye. Bahkan Jokowi dikabarkan sudah diminta beberapa paslon pilkada untuk membantu menjadi juru kampanye. Namun Jokowi belum menentukan pilihan ketika diminta kesediaannya turun gunung di Pilgub Jakarta atau pilkada lainnya. Ya, nanti dalam proses untuk diputuskan, ya bisa saja. Tadi ada permohonan dari Pak Ridwan Kamil secara pribadi untuk juru kampanye, Bu. Ya nanti diputuskan sambil berjalan. Artinya ketika Pak Ridwan Kamil berharap atau meminta, nanti bisa dikabulkan? Nanti diputuskan sambil berjalan. Sebelum menemui Jokowi, Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam acara makan malam bersama di sebuah restoran di kawasan Sabang, Jakarta, Kamis malam. Benarkah pertemuan RK dengan kedua tokoh ini untuk mencari dukungan di Pilkada Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pertemuan ini, saudara, dilakukan jelang pencoblosan pada Pilkada 27 November mendatang. Hal ini menimbulkan pertanyaan, benarkah RK meminta dukungan pada kedua tokoh itu? Dan benarkah ini bentuk kepanikan Ridwan Kamil? Pagi ini kita akan bahas dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat pagi, Pak Ray. Pagi. Pak Ray, komentar Anda soal pertemuan mereka seperti apa? Tadi di dalam pengantar itu seperti seperti pertanyaannya, apakah ini benar demi kepentingan menaikkan elektabilitas Ridwan Kamil dan sebagainya itu? Saya kira jawaban yang tersedia dari pertemuan itu tidak lain dan tidak bukannya memang tujuan paling utama di dalam pertemuan itu adalah bagaimana mengeratkan hubungan Ridwan Kamil dengan dua tokoh ini. Satu Pak Jokowi dan yang kedua adalah Pak Prabowo. Nah, kenapa gitu? Karena saya kira salah satu faktor yang paling utama mengapa Pak Ridwan Kamil sekarang seperti mendulang ya suara dari dua tokoh ini adalah karena kelihatan elektabilitas beliau itu relatif stagnan di Jakarta akhir-akhir ini. Padahal tinggal 2 minggu lagi ya menjelang pencoblosan, tentu sangat berisiko kalau ada stagnasi yang elektabilitas dari Ridwan Kamil menuju hari pencoblosan Pilkada Jakarta. Oleh karena itu, ya beliau membutuhkan semacam support baru, semacam dulangan suara baru dari dua tokoh ini. Gitu. Nah, pertanyaannya mungkin adalah apakah akan efektif pertemuan Pak Prabowo dengan Ridwan Kamil itu akan memberi efek suara kepada Ridwan Kamil? Dari dua tokoh yang ditemui oleh beliau itu saya kira Pak Prabowo lumayan akan memberi efek elektoral kepada Ridwan Kamil. Karena seperti kita ketahui Pak Prabowo cukup memiliki basis ya di Jakarta itu. Dan kemarin di Pilpres misalnya Pak Prabowo juga memenangkan suara di Jakarta. Karena memang Pak Prabowo lebih mendapatkannya atau lebih diterima oleh masyarakat Jakarta tentu dibanding dengan Pak Jokowi. Meskipun begitu, tetap ada suara Pak Jokowi mungkin yang ada di Jakarta yang sedang menunggu apakah mereka akan menjatuhkan pilihan mereka kepada Ridwan Kamil atau kepada siapa gitu. Nah, dalam dua konteks inilah saya kira ya
pertemuan Pak Ridwan Kamil dengan Prabowo, pertemuan Pak Ridwan Kamil dengan Jokowi itu dilakukan. Oke, tadi kalau dikatakan cenderung elektabilitasnya stagnan, berarti penegasan Pak Rey, betulkah ini dalam rangka RK meminta dukungan pada kedua tokoh? Iya, saya kira itu justru alasan yang paling utama bahwa RK sekarang mendulang simpati dari Prabowo dan simpati dari Ridwan Kamil untuk menaikkan elektabilitasnya sehingga di Pilkada Jakarta 2024 ini Ridwan Kamil menang di 1 putaran. Sebab kalau sampai nanti 2 putaran, saya kira posisi Ridwan Kamil juga akan makin sulit ya. Karena seperti kita ketahui, khususnya di pasangan Pramono dan Rano Karno, tren elektabilitasnya terus meningkat, padahal mereka jauh lebih lambat ya dideklarasikan dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Misalnya lah Pram bahkan ya 1 jam sebelum atau 1 atau 2 jam sebelum pendaftaran pun orang tidak tahu bahwa Pram itu akan dicalonkan sebagai calon gubernur gitu ya. Begitu juga dengan Rano Karno, hampir tidak diduga ya bahwa Rano Karno itu akan dicalonkan sebagai calon wakil gubernur di Jakarta. Kenyataannya dari sekitar di bawah 20% awal elektabilitas mereka sekarang sudah menuju ke arah 30%. Artinya efektif dalam jangka 1,5 bulan ini mereka mendulang suara begitu signifikan hampir mencapai 10%. Sementara Ridwan Kamil masih berkisar di antara ya 40, 45, tapi ada satu lembaga survei yang menyebut di angka 51%. Alias kalaupun misalnya sudah di angka 50%, 51% itu kelihatan lebih karena angka yang stagnasi. Oke, Pak Rey, kalau selain meminta dukungan, bisakah ini juga dikatakan RK ini agak-agak sudah mulai panik jelang pencoblosan? Kalau kita lihat tadi juga Pak Rey sempat menyebutkan ada beberapa lembaga survei, taruhlah misalnya LSI, Poltreking, Parameter Politik Indonesia. Ini kan hasil survei elektabilitasnya beragam, bahkan saling salib. Nah, apakah bisa dikatakan demikian Pak Rey? Kalau disebut panik ya saya nggak tahu, dan itu psikologi dari Pak Ridwan Kamil gitu. Tapi bahwa Pak Ridwan Kamil membutuhkan semacam objek ya yang memungkinkan beliau menaikkan elektabilitas itu iya. Yang saya sebutkan tadi kalau masih berkutat pada objek yang sama, ceruk pemilih yang sama, ya itu akan kesulitan bagi Ridwan Kamil untuk mendapatkan suara di atas 50+1 ya, sebagai suara paling minimal untuk 1 putaran di Jakarta gitu. Sebab dengan dukungan seperti yang sekarang ini saya kira hampir semua ceruk pemilih itu sudah diambil oleh Ridwan Kamil, baik ceruk pemilih partai dalam ini PKS, sebagian mungkin pemilihnya Gerindra gitu ya, maupun pemilih katakanlah misalnya kelompok Gen Z ya, yang kelihatan cenderung memilih Ridwan Kamil itu juga saya kira sudah agak relatif tergarap oleh Ridwan Kamil. Tapi kenyataannya kan baru sebesar ya katakanlah di angka 50 atau 45 sampai 50%. Jadi Ridwan Kamil tetap membutuhkan kekuatan yang lain yang memungkinkan beliau menaikkan elektabilitasnya, dan oleh karena itulah basis pemilihnya Pak Prabowo khususnya dan juga Pak Jokowi ya mudah-mudahan dengan pertemuan ini diharapkan oleh Pak Prabowo, Pak Ridwan Kamil akan dapat memutuskan gitu. Karena kalau lihat di survei memang sebagian besar anggota partai politik atau pemilih partai politik atau pendukung baik Prabowo ya khususnya maupun dengan Pak Jokowi itu masih terlihat menunda ya untuk menjatuhkan pilihan mereka apakah ke paslon nomor 01, 02 ataupun 03 gitu. Nah, keraguan-keraguan itulah yang sekarang mungkin mau diturunkan tensinya oleh Ridwan Kamil dengan mendatangi 2 tokoh ini sehingga mereka yang katakanlah terafiliasi dengan Partai Gerindra ya atau pendukung Pak Prabowo tapi bukan orang Gerindra atau simpatisannya Pak Jokowi gitu ya, dengan sendirinya akan menghilangkan keraguan mereka untuk memilih Ridwan Kamil. Oke, udah deket waktu pencoblosan, lagi isi amunisi nih jadinya Pak RK. Ya, nah, ya. Pak Rey bukan ini isi kan amunisi, tambah amunisi. tambah amunisi. Oke, Pak Rey, yang juga menarik, apakah mungkin dengan adanya pertemuan ini Jokowi ataupun Presiden Prabowo akan turun gunung untuk RK? Iya, saya kira lihat perkembangannya. Kalau ternyata pertemuan simbolik ini tidak menaikkan elektabilitas yang signifikan, ya bisa saja di ujung kampanye, dalam ini kampanye terakhirnya Ridwan Kamil misalnya yang umumnya dilakukan secara terbuka,
akan melibatkan salah satu dari dua tokoh ini. Saya kira nggak akan datang dua-duanya dalam satu panggung ya, atau dalam satu tempat gitu. Mereka mungkin akan berbagi. Jadi kalau misalnya yang berkenan hadir itu adalah Pak Jokowi, mungkin Pak Prabowo tidak hadir. Tapi kalau Pak Prabowo yang berkenan hadir, mungkin Pak Jokowi tidak hadir. Cuma kalau dilihat dari situasinya, saya kira potensi kalaupun hadir di antara dua tokoh ini, saya kira adalah Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo, saya kira dalam 1 atau 2 minggu ke depan akan lebih fokus bagaimana mengorganisir ya, mengkoordinasi dan mensolidkan tim kabinetnya dibandingkan katakanlah semacam cawe-cawe di dalam pelaksanaan pilkada dimanapun gitu ya, termasuk di Jakarta. Apalagi mungkin ya sebelumnya ini kita ingat bahwa Pak Prabowo itu sudah ketemu dengan Mas Pram. Meskipun dalilnya adalah urusan partai karena saat itu ya Mas Pram bertemu dengan Pak Prabowo itu dalam rangka membawa pesan Ibu Megawati kepada Pak Prabowo. Tetapi pertemuan itu pun sedikit banyak berimplikasi kepada Citra Pramono yang dilihat mungkin ya tidak memiliki persoalan pribadi atau tidak memiliki ketegangan politik antara Pak Prabowo dengan Mas Pram gitu. Nah sehingga hubungan-hubungan yang seperti ini pada tingkat tertentu menurut saya bisa jadi membuat Pak Prabowo menjaga jarak yang lebih ketat ya dibandingkan misalnya secara langsung turun ke lapangan untuk katakan berkampanye kepada Pak Ridwan Kamil gitu. Jadi dua-duanya tetap terbuka kemungkinan akan diundang oleh Ridwan Kamil menghadiri rapat akbarnya yang terakhir kali. Tapi kalaupun keduanya bersedia, saya kira keduanya tidak akan datang dalam satu tempat. Ya, mereka mungkin akan berbagi. Kalau yang hadir itu Pak Jokowi, Pak Prabowo mungkin nggak hadir. Atau kalau yang hadir itu Pak Prabowo, mungkin Pak Jokowi tidak hadir gitu ya. Nah, dari dua tokoh ini, saya kira yang paling potensial untuk menghadiri katakanlah kampanye akbarnya Ridwan Kamil nanti di ujung masa kampanye itu adalah Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo saya kira lebih menjaga jarak ya, karena lebih memilih mensolidkan tim kampanyenya atau mengkoordinasi tim kabinetnya gitu. Di samping itu ya beliau mungkin punya hubungan yang sebetulnya tidak terlalu buruk ya, atau bahkan hubungannya cukup baik dengan Pramono sehingga mungkin ada sedikit katakanlah menjaga jangan sampai juga Pramono merasa seolah-olah kedekatan yang bersifat personal kepada Ridwan Kamil itu menjadi sesuatu yang katakanlah dianggap tidak tepat oleh Pramono dan sebagainya. Ya baik, sudah makin dekat ke hari pencoblosan di Pilkada Jakarta, tentu ini terjadi saling salib elektabilitas, ada yang butuh suntikan atau tambahan ya kekuatan basis pendukung. Ini terlihat juga di Pak RK dan juga pasangan RK Susono gitu. Kita tunggu nantinya apakah dua tokoh ini benar-benar turun gunung untuk membantu dalam nanti kampanye di masa-masa akhir. Terima kasih Direktur Eksekutif Lingkar Madani Pak Ray Rangkuti sudah bersama di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu.